Hai hai hai. Apa kabar adik-adik semuanya? Harap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Di sini ada bacaan yang berjudul model plastisinku. Aku membuat model bunga mawar dari plastisin. Bahan yang aku butuhkan adalah plastisin berwarna merah dan hijau. Plastisin berwarna merah untuk mahkota bunga, plastisin berwarna hijau tua untuk tangkai, dan plastisin berwarna hijau muda untuk daun. Model plastisin ini merupakan karya seni 3 dimensi. Bentuk-bentuk yang aku temukan dalam model plastisin ini beraneka ragam. Aku suka sekali dengan hasil karya seniku. Adik-adik, jadi kalian perlu tahu ya, di sini penulisnya ini sedang membuat model plastisinnya adalah bunga mawar. Nah, dia membutuhkan warna merah, warna hijau ya, hijau muda dan hijau tua. Nah, adik-adik kita lihat sekarang. Perintahnya di sini adalah garis bawahi huruf kapital dan tanda titik yang kamu temukan dalam bacaan tadi. Nah, kita juga akan mengoreksi apakah kita menemukan kesalahan penulisan pada bacaan tersebut. Kita lihat bersama-sama ya adik-adik ya. Nah, di sini Kak Citra menemukan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Ya, misalnya ini huruf M pada kata model dan P pada plastisinku. Lalu ada huruf A ya, karena di awal kalimat harus memakai huruf kapital. Lalu juga ada tanda titik. Nah, seharusnya setelah tanda titik ini itu di awal kalimat memakai huruf kapital, tapi ternyata di sini tidak. Berarti ini ada kesalahan adik-adik ya. Bahan yang aku butuhkan adalah plastisin berwarna merah dan hijau. Nah, di sini seharusnya juga ada tanda titik karena di sini sudah dimulai dengan kalimat awal lagi. Ya, karena P-nya besar huruf awal ya. Berarti plastisin berwarna merah untuk mahkota bunga, plastisin berwarna hijau tua untuk tangkai ya, dan plastisin berwarna hijau muda untuk daun. Nah, ini P-nya dan I-nya juga memakai huruf kapital. Lalu model plastisin ini merupakan karya seni 3 dimensi. Nah, berarti di sini sudah ada huruf M di awal kalimat memakai huruf kapital, lalu juga memakai tanda titik. Lalu di sini bentuk-bentuk yang aku temukan dalam model plastisin ini beraneka ragam. Benar ya, di awal kalimat memakai huruf kapital, lalu di akhir kalimat memakai tanda titik. Nah, seharusnya setelah tanda titik ini adalah huruf kapital juga. Nah, di sini ada kekeliruan atau kesalahan. Aku suka sekali dengan hasil karya seniku. Lalu adik-adik kita akan betulkan bersama-sama kalimat tadi yang salah penulisannya dengan huruf yang benar. Jadi seperti ini adik-adik ya. Kalian sudah tahu tadi letak kesalahannya di mana. Misalnya di sini, bahan yang aku butuhkan adalah plastisin berwarna merah dan hijau. Lalu tanda titik ya kan tadi ya. Lalu berikutnya di sini nih ya, di sini aku suka sekali dengan hasil karya seniku. A-nya di awal kalimat harus memakai huruf kapital. Nah, kalian bisa tuliskan hasilnya ini di buku tulis tegak bersambung kalian. Adik-adik, hari ini Lani dan teman-temannya itu akan mengadakan pameran karya seni 3 dimensi dari plastisin. Ayo kita ikut bergabung bersama mereka. Caranya ikuti langkah-langkah berikut ini. Kalau kalian bisa sekolah nih ya, bisa masuk sekolah lagi, buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Nah, masing-masing menentukan desain model 3 dimensi yang akan dibuat dari plastisin. Bisa bunga, bisa bentuk hewan, bisa bentuk bunga,
buah ya. Lalu setiap anggota ini membuat model sesuai dengan desain yang dibuat. Setelah itu, setiap anggota membuat tulisan yang menceritakan model plastisinnya pada selembar kertas, lalu letakkan model plastisin itu di meja adik-adik. Setelah itu, letakkan tulisan tentang model plastisin di samping model 3 dimensinya. Misalnya modelnya ini buah manggis, ya kamu tulis buah manggis supaya keterangan ini bentuknya apa ya karya plastisin ini. Nah, undanglah kelompok lain untuk berkunjung ke pameranmu adik-adik, ke kelompokmu. Kamu juga bisa berkunjung ke kelompok lain juga. Nah, secara bergantian kunjungilah pameran dari kelompok temanmu. Amatilah karya 3 dimensi dari kelompok lain. Catatlah bentuk-bentuk yang terdapat pada karya 3 dimensi tersebut. Kalian bisa lakukan pameran ini kalau kalian nanti sudah masuk sekolah ya adik-adik ya. Nah, di sini ada soal cerita yang berhubungan dengan berat benda ya, berat benda. Nah, di sini mangga yang dipetik Edo itu seberat 5 kg. Setiap 5 ons mangga ya adik-adik ya, dimasukkan ke dalam kantong plastik. Berapa kantong plastik mangga yang dibutuhkan Edo untuk mangganya nih adik-adik? Dapatkah kalian menemukan jawabannya? Nah, untuk menemukan jawabannya itu ada 3D. Apa itu 3D? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah diketahui. Apa yang diketahui dari soal cerita ini? Yang diketahui dari soal cerita ini adalah mangga yang dipetik Edo ada 5 kg. Lalu setiap kantong itu berisi 5 ons mangga. D yang kedua adalah ditanya. Tadi diketahui lalu ditanya sekarang. Nah, ditanya ini berapa kantong plastik mangga yang dibutuhkan ya. Ini yang dibutuhkan, bukan yang dipetik Edo. Yang dibutuhkan Edo. Lalu D yang ketiga adalah dijawab atau jawabannya. Nah, untuk mengetahui jumlah kantong plastik yang dibutuhkan Edo itu sama dengan berat mangga dibagi berat tiap kantong. Berat mangganya berapa? 5 kg dibagi berat tiap kantongnya adalah 5 ons. Kalau seperti ini belum bisa dikerjakan adik-adik karena satuannya masih berbeda, yaitu kilogram dan ons. Nah, kita ubah semua dulu dalam ons. Adik-adik masih ingat ya, 1 kilogram itu ada 10 ons. Berarti di sini kalau 5 kg ya berarti kita 5 dikali 10 ons dikurung dulu. Berarti kalau dikurung ini dikerjakan terlebih dahulu baru dibagi 5 ons. 5 dikali 10 itu sama dengan 50. Jadi 50 ons dibagi 5 ons. Nah, di sini karena satuannya sama kita coret saja. 50 dibagi 5 itu sama dengan berapa? Adik-adik tutup dulu angka nolnya. 5 dibagi 5 ada berapa? 5 dibagi 5 itu 1 lalu belakangnya diberi angka 01. Berarti jawabnya adalah 10. 10 apa? 10 kantong plastik. Jadi kantong plastik mangga yang dibutuhkan Edo itu ada 10 kantong. Begitu adik-adik ya. Nah, sekarang adik-adik kalian bisa membuat 5 soal cerita yang berkaitan dengan satuan berat, yaitu ons dan kilogram. Nah, di sini Kak Citra hanya memberikan 2 contoh, sisanya 3 contoh yang lain kalian bisa membuat sendiri ya soal ceritanya. Soal cerita yang pertama, Lani memetik 10 ons tomat dan 20 ons terung dari pekarangan rumahnya. Berapa kilogram total hasil panen Lani? Nah, di sini untuk diketahuinya itu berat tomatnya 10 ons, berat terungnya ada 20 ons. Lalu ditanyanya adalah berapa kilogram total hasil panen Lani. Lalu kita jawab adik-adik ya. Dijawabnya total panen itu sama dengan berat tomat ditambah berat terung. Nah, berat tomatnya ada 10 ons ditambah terungnya ada 20 ons. 10 ditambah 20 berapa adik-adik?
Ya 30, berarti jawabnya 30 ons. Tapi tunggu dulu, yang di sini yang ditanyakan dalam kilogram. Berarti 30 ons ini kita ubah dalam kilogram. Ingat, 1 kilogram itu ada 10 ons. Berarti kalau 30 ons itu untuk menjadi kilogram sama dengan dibagi 10. 30 dibagi 10 sama-sama punya angka 0, kita coret. 3 dibagi 1 berapa? 3, berarti jawabnya 3 kilogram. Kesimpulannya, jadi total hasil panen Lani adalah 3 kilogram. Sekarang contoh soal nomor 2 nih adik-adik. Cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani seberat 5 kilogram. Cabai tersebut dimasukkan dalam kemasan plastik seberat 5 ons ya. Nah, ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut? Kita diketahui dulu cabai Lani jumlahnya beratnya 5 kilogram. Lalu dimasukkan ke dalam plastik seberat 5 ons. Maka yang ditanya adalah banyak plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut. Nah, sekarang ini bukan ditanya ya, tapi dijawab adik-adik. Maka banyak plastik yang dibutuhkan itu sama dengan berat cabai dibagi berat setiap plastiknya. Berat cabainya 5 kg dibagi 5 ons. Satuannya belum sama, kita samakan dulu. 5 kg itu berapa ons? Nah, berarti 5 dikali 10. Berapa 5 dikali 10? Ya 50 ons. Nah, kita pindah di sini. Berarti 50 ons dibagi 5 ons. Nah, sama-sama onsnya kita corek nih adik-adik ya. 50 dibagi 5 sama dengan 10. Nah, 10-nya apa? 10 bungkus. Jadi banyak plastik yang dibutuhkan ada 10. Nah, 3 soal cerita berikutnya kalian bisa membuat sendiri ya adik-adik. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.